Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Metalurgi Serbuk di sini akan memaparkan hasil proyek kelompok kami. Yang terhormat untuk dosen pengampu Bapak Adit Trenggono STMSC. Selaku dosen pengampu, kami di sini izin mempresentasikan tentang proyek kelompok kami dengan judul pembuatan roda gigi menggunakan limbah ALCU dengan metode kompaksi dan sintering metalurgi serbuk. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Kalista Maiza dengan NPM 2209, dan yang kedua ada rekan saya Ayu Alfia dengan NPM 2207. Di sini kami akan memaparkan outline pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, dan yang keempat ada kesimpulan, dan terakhir ada daftar pustaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pertumbuhan industri manufaktur dan otomotif telah menyebabkan peningkatan secara signifikan untuk konsumsi logam ringan, seperti aluminium. Akibatnya, jumlah logam pasca produksi, terutama dari proses pemesinan dan pengecoran, semakin meningkat. Salah satu bentuk limbah tersebut adalah serbuk halus dan potongan kecil aluminium yang umumnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku alternatif. Padahal aluminium sendiri memiliki keunggulan seperti bobot yang ringan, ketahanan korosi yang tinggi, serta konduktivitas listrik dan thermal yang baik, sehingga karakteristik sangat potensial untuk aplikasi rekayasa teknik. Salah satu solusi yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan kembali limbah logam aluminium adalah dengan melalui teknologi metalurgi serbuk atau powder metalurgi. Nah, proses ini mampu menghasilkan komponen logam dengan bentuk yang mendekati produk akhir, efisien, penggunaan material yang tinggi, serta minim limbah produksinya. Nah, dalam proses metalurgi serbuk, metode kompaksi dan sintering menjadi pendekatan utama, terutama untuk mengelola paduan aluminium tembaga yang memiliki kemampuan sintering pada fase cair. Salah satu aplikasi yang strategis dari proses ini adalah pada pembuatan roda gigi yang secara konvensional membutuhkan proses pemesinan yang boros energi dan material. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Alfarizi di tahun dan kawan-kawan di 2019 telah membuktikan potensi penggunaan metalurgi serbuk campuran aluminium dan tembaga dalam produksi komponen lain untuk menggunakan em, metode proses metalurgi serbuk ini. Namun, pada penelitian sebelumnya itu, dalam proses metalurgi serbuknya itu masih sangat terbatas pada hasil kekuatan mekanik dan kestabilan mikrostruktur hasil sinteringnya. Maka dari itu, pada proyek kami ini ingin dikaji lebih lanjut terhadap parameter proses seperti tekanan kompaksi dan suhu sintering untuk menghasilkan roda gigi dari limbah logam yang untuk memenuhi standar performa teknik serta mendukung prinsip ekonomi sirkular dan produksi berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada identifikasi permasalahan, yaitu ada empat. Yang pertama, limbah aluminium dari produk industri manufaktur belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku untuk komponen teknik. Yang kedua, potensi pemanfaatan serbuk aluminium tembaga dalam pembuatan roda gigi melalui proses kompaksi dan sintering masih belum banyak dikaji, terutama dalam hal kontrol mikrostruktur dan sifat mekanik. Yang ketiga, perlu adanya pengujian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh suhu sintering dan tekanan kompaksi terhadap kekerasan, kekasaran, densitas, serta laju keausan roda gigi hasil sintering dari bahan limbah ALCU. Yang keempat, masih minim studi yang fokus pada integrasi limbah logam dengan metode manufaktur presisi seperti metalurgi serbuk dalam aplikasi spesifik roda gigi. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuannya ada empat. Yang pertama, mengolah limbah logam aluminium tembaga menjadi serbuk logam yang layak untuk proses kompaksi dan sintering. Yang kedua, merancang dan memproduksi roda gigi dari bahan limbah ALCU menggunakan metode metalurgi serbuk. Yang ketiga, menganalisis pengaruh suhu sintering dan tekanan kompaksi terhadap sifat mekanik roda gigi yang meliputi kekerasan, kekasaran, densitas, dan keausan. Yang keempat adalah mengevaluasi kelayakan produk roda gigi hasil sintering untuk aplikasi teknik ringan dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Berikut ini merupakan tinjauan pustaka yang kami gunakan untuk proyek kami kali ini. Bisa dilihat. Metalurgi serbuk merupakan suatu teknik manufaktur yang digunakan untuk membuat komponen atau spesimen dari serbuk logam. Proses ini mampu memodifikasi bentuk, sifat fisik, dan struktur internal dari logam, baik melalui penggunaan serbuk logam tunggal maupun campuran dari berbagai jenis logam, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ikatan antar partikel dan mutu produk akhir. Metode ini masih terus digunakan secara luas sehingga saat ini dan telah mengalami berbagai pengembangan. Aplikasinya mencakup beragam bidang, mulai dari filamen lampu pilar berbahan tungsten atau molybdenum, komponen otomotif seperti sprocket dan Pulei hingga dis turbin superalloy pada mesin pesawat terbang. Bahkan dalam mesin pesawat komersial generasi terbaru dapat digunakan hingga 200 kg komponen hasil metalurgi serbuk per unit mesinnya. Secara umum, metalurgi serbuk merupakan proses pembentukan logam dalam kondisi padat. Dimulai dengan pembuatan serbuk logam berukuran sangat halus lebih besar dari 0,01 sampai 1 eh, mikrometer lebih dan umumnya sekitar 20 sampai 200. Nah, sebelum dicetak, serbuk tersebut dicampur atau blending dan mixing, lalu dimasukkan ke dalam cetakan untuk mengalami proses kompaksi atau penekanan, sehingga membentuk brand body, yaitu bentuk awal produk yang menyerupai desain cetakan. Setelah itu dilakukan proses sintering yang memungkinkan terjadinya difusi antar partikel, sehingga serbuk menyatu menjadi logam padat. Namun, hasil akhir dari proses ini biasanya mengandung pori-pori atau porositas yang dapat mempengaruhi massa jenis logam. Meski demikian, serbuk logam kini telah tersedia dalam skala produksi besar dengan ragam material yang memiliki karakteristik unggul dari masing-masing produknya. Dibandingkan dengan proses produksi logam lainnya seperti pengecoran dan penampaan, metalurgi serbuk memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya yaitu biaya produksi lebih rendah, terutama karena efisiensi bahan mentah yang lebih tinggi, yaitu sekitar 97% material digunakan, sehingga limbahnya akan semakin sedikit. Kemudian mampu menghasilkan komponen dengan bentuk dan dimensi yang presisi, sesuai rancangan awal tanpa perlu banyak proses finishing. Selanjutnya yaitu memungkinkan untuk membuat paduan logam yang tidak bisa dicampur dengan metode peleburan konvensional, sehingga menciptakan kombinasi material yang baru. Lalu proses ini juga dapat meningkatkan kontrol terhadap tingkat porositas menjadikannya cocok untuk aplikasi seperti bantalan self lubricating atau komponen penyaringan. Nah, logam-logam dengan titik lebur tinggi yang sulit diproses melalui pengecoran atau peleburan dapat diolah menjadi komponen fungsional melalui metode ini. Dapat di next. Kemudian di sini merupakan pengaruh Ra terhadap temperatur sintering. Dapat dilihat pada temperatur sintering bahwa semakin tinggi temperatur sintering yang digunakan, maka nilai kekerasan Ra juga akan semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa temperatur sintering akan mempengaruhi pada hasil dari material produk metalurgi serbuk. Dapat di next.
Kompaksi dan sintering. Di sini terdapat pengaruh temperatur sintering, yaitu yang pertama, kekerasannya akan meningkat seiring naiknya suhu sintering, terutama pada tekanan kompaksi yang rendah, yaitu 250 MPa. Kemudian pada suhu 600 derajat Celcius terjadi peningkatan signifikan nilai Ra, artinya permukaannya akan lebih kasar. Kemudian peningkatan suhu sintering yang berlebih dapat menyebabkan swelling atau pengembunan pori, atau juga pengembunan butir yang tidak merata, sehingga permukaannya akan menjadi lebih kasar. Selanjutnya ada pengaruh tekanan kompaksi. Yang pertama itu semakin tinggi tekanan kompaksinya, yaitu 450 MPa, maka nilai Ra-nya akan cenderung lebih rendah pada semua suhu. Artinya, komposisi awal yang tinggi menghasilkan permukaan yang lebih rapat dan seragam, serta mengurangi pori terbuka saat sintering. Kombinasi tekanan tinggi dan suhu sedang sekitar 500 hingga 600 derajat Celcius itu akan memberikan hasil permukaan yang paling halus pada produk hasil metalurgi serbuk. Bisa di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang roda gigi. Roda gigi merupakan komponen penting dalam sistem mekanik yang berfungsi untuk mentransfer energi putar dari satu bagian mesin menuju ke bagian lainnya. Elemen ini bekerja melalui interaksi antar gigi-gigi yang saling bersinggungan, memungkinkan terjadinya perpindahan daya secara efisien. Ketika dua atau lebih roda gigi digabungkan dan berpotensi secara bersamaan, sistem tersebut dikenal sebagai transmisi roda gigi. Sistem ini mampu menciptakan keuntungan mekanis yang sangat signifikan melalui perbandingan jumlah roda gigi di antara roda gigi yang terhubung. Selain itu, roda gigi tidak hanya berperan dalam mentransmisikan daya, tetapi juga dapat digunakan untuk mengubah kecepatan rotasi, besar torsi, serta arah putar daya sesuai dengan kebutuhan mekanis yang diinginkan. Kombinasi roda gigi dengan jumlah gigi yang berbeda memungkinkan pengaruh torsi dan kecepatan secara presisi yang umumnya dihitung menggunakan rumus rasio gigi yang sederhana. Nah, pengembangan roda gigi dalam sistem mekanik memiliki berbagai keuntungan yang menjadikannya pilihan utama dalam banyak aplikasi industri. Pertama, yaitu roda gigi mampu mentransmisi rasio kecepatan dengan sangat akurat, yang penting untuk sistem yang memerlukan kontrol posisi. Kedua, komponen ini juga efektif untuk mentransfer daya dalam jumlah besar tanpa mengalami deformasi atau penurunan kinerja yang signifikan. Ketiga, efisiensi transmisi daya pada sistem roda gigi tergolong tinggi, dengan kehilangan daya per set roda gigi hanya sekitar 0,5%, meskipun nilai ini dapat bervariasi tergantung pada kualitas permukaan gigi dan kondisi pelumasan. Keunggulan lainnya adalah desain yang relatif kompak, sehingga memungkinkan integrasi ke dalam sistem mesin tanpa memerlukan ruang yang besar. Penggunaan roda gigi juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya, tantangan utama adalah proses pembuatan yang membutuhkan mesin dan perlengkapan khusus, terutama untuk memastikan presisi pada bentuk dan ukuran gigi. Selain itu, jika terjadi kesalahan dalam proses pemotongan atau finishing gigi, dapat menimbulkan permasalahan seperti getaran lebih dan kebisingan pada roda gigi yang beroperasi. Gangguan ini tidak dapat menurunkan kenyamanan dan efisiensi kerja, tetapi juga dapat menyebabkan keausan dini atau kerusakan pada komponen terkait. Oleh karena itu, dalam merancang dan memproduksi roda gigi dibutuhkan standar tinggi dalam hal akurasi, kualitas material, serta teknik manufaktur yang tepat untuk menjamin performa dari keandalannya. Selanjutnya yaitu lembaga.
Tembaga merupakan logam berwarna kemerahan yang memiliki konduktivitas listrik dan panas yang sangat tinggi, sehingga banyak digunakan untuk industri kelistrikan. Selain itu juga tembaga dimanfaatkan sebagai bahan pewarna dan pengawet untuk produk seperti kertas, cat, tekstil, dan kayu. Dalam industri dunia paduan logam, tembaga dicampur dengan seng untuk membentuk kuningan dan dengan timah untuk menghasilkan perunggu. Sejarah penggunaan tembaga sudah sangat tua diperkirakan pada sejak 10.000 tahun yang lalu. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa liontin dari tembaga ditemukan berasal dari kawasan yang kini dikenal dengan Irak Utara. Nah, tembaga telah ditemukan di beberapa wilayah dan tembaga sendiri mm, didapat dalam jumlah yang besar pada di Pulau Siprus, Laut Tengah. Secara alami, tembaga mulai jarang ditemukan karena biasanya terdapat dalam bentuk biji yang terikat secara kimia. Saat ini, sekitar 15 jenis tembaga yang ditambang secara komersil di lebih 40 negara. Jadi biji sulfida adalah bentuk yang paling umum di mana tembaga berikatan dengan unsur belerang, di samping bentuk lainnya seperti oksida dan karbonat. Beberapa biji tembaga juga mengandung logam berharga seperti emas, perak, dan nikel, serta bahan pengotor yang tidak bernilai ekonomis. Biji tembaga juga ditambang di, di Amerika dengan umumnya hanya mengandung 1,2 sampai 1,6% tembaga berdasarkan beratnya. Walau aluminium telah digunakan dalam sistem transmisi tegangan tinggi, tembaga tetap menjadi pilihan utama untuk sistem kabel bawah tanah seperti produksi industri lain, yaitu kabel kecil, mesin industri, serta sistem perpipaan. Nah, untuk konstruksi bangunan, kapal, serta pesawat terbang, dan alat pengatur suhu lainnya. Nah, dalam tabel periode tembaga termasuk dalam golongan logam transisi 1B dengan nomor atom 29. Logam ini dikenal mudah, lunak, dan relatif tidak reaktif, sehingga tembaga memiliki massa jenis sekitar 8,92 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius dengan titik leleh 1,083 derajat Celcius dan titik didihnya sekitar 1,570 derajat Celcius. Nah, sebagai konduktor panas dan listrik, tembaga menempati posisi kedua setelah perak, sehingga sangat populer dalam aplikasi elektronik. Selanjutnya, lanjut. Selanjutnya yaitu ada aluminium. Aluminium pertama kali dikenali sebagai unsur oleh Sir Halfrey pada tahun 1909 yang berhasil direduksi menjadi logam oleh H.C. Oster pada tahun 1825. Nah, untuk secara industri proses produksi logam aluminium dimulai pada tahun 1846 ketika Paul Herlaut di Prancis dan C.M. Hall di Amerika secara terpisah menemukan metode untuk memperoleh aluminium dari aluminium melalui elektrolisis garam cair. Hingga kini, metode ini masih digunakan sebagai proses utama dalam produksi aluminium. Nah, aluminium sendiri merupakan logam non-ferro yang paling banyak digunakan setelah besi dan baja, dengan produksi global mencapai 15 juta ton per tahun pada 1981. Logam ini dikenal karena ringan, tahan korosi, serta memiliki konduktivitas listrik yang baik, menjadikannya salah satu logam dengan sifat teknik yang paling unggul. Selain itu, sifat mekanik logam aluminium dapat ditingkatkan secara signifikan melalui penambahan unsur seperti tembaga, magnesium, silika, mangan, seng, dan nikel, baik secara individu maupun gabungan. Modifikasi tersebut dapat meningkatkan daya tahan terhadap korosi, ketahanan aus, dan mengurangi koefisien muai panas sehingga memperluas potensi aplikasinya. Saat ini, aluminium digunakan secara luas, tidak hanya untuk memperoleh
keperluan alat-alat aplikasi rumah tangga, tetapi juga dalam sektor industri pesawat terbang, otomotif, perkapalan, konstruksi, dan berbagai bidang teknik lainnya karena kombinasi sifat-sifatnya yang unggul. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian di sini terdapat metode penelitian yang dilakukan pada proyek yang kami lakukan pada kali ini. Bisa di-next. Proyek kali ini itu bertujuan untuk pemanfaatan limbah paduan aluminium tembaga sebagai bahan baku alternatif dalam pembuatan roda gigi melalui metode metalurgi serbuk. Proses utama yang digunakan ini meliputi pengolahan limbah menjadi serbuk, pencampuran atau blending, kompaksi, sintering, serta pengujian sifat mekanik seperti kekerasan dan keausan. Penggunaan limbah ini menjadi roda gigi mampu menghasilkan komponen logam dengan efisiensi bahan yang tinggi, serta memengaruhi limbah industri. Tahap awal diawali dengan studi literatur yang dilakukan untuk menggali teori terkait karakteristik paduan AlCu, teknik metalurgi serbuk, proses sintering, dan tekanan kompaksi, dan juga teknik pengujian material yang digunakan. Nah, studi ini mengacu pada beberapa publikasi jurnal ilmiah yang mengkaji pengaruh unsur Cu dalam proses sintering aluminium. Setelah itu dilakukan pengumpulan limbah AlCu, bisa dari sisa manufaktur otomotif atau peralatan dapur bekas berbahan aluminium tembaga. Limbah ini selanjutnya mengalami proses penghancuran mekanik untuk menghasilkan ukuran partikel serbuk yang halus dan seragam. Ukuran partikel ini berperan penting dalam proses kompaksi dan sintering karena dapat mempengaruhi luas permukaan dan ikatan antar partikelnya. Serbuk hasil penghancuran kemudian masuk ke tahap blending dan mixing, yaitu pencampuran serbuk secara homogen. Tahap berikutnya adalah kompaksi, yaitu pembentukan serbuk menjadi bentuk roda gigi dengan menekan serbuk ke dalam cetakan menggunakan tekanan tertentu. Tekanan kompaksi yang optimal itu akan meminimalkan porositas dan menghasilkan kekuatan tekan yang lebih tinggi. Selanjutnya dilakukan proses sintering, yaitu pemanasan benda kerja hasil kompaksi pada vakum untuk eh, hasil kompaksi pada suhu yang di bawah titik lebur paduannya. Nah, sintering dilakukan dalam atmosfer inert atau vakum yang menghasilkan yang menghindari oksidasi. Nah, pada paduan AlCu, proses ini melibatkan sintering fase cair, di mana tembaga akan mencair sebagian dan mempercepat pembentukan ikatan antar partikelnya. Setelah dilakukan sintering, produk roda gigi diuji melalui dua jenis pengujian utama, yaitu uji kekerasan dan uji keausan. Uji kekerasan untuk mengukur ketahanan material terhadap beban tekannya, sedangkan uji keausan dilakukan untuk menilai ketahanan terhadap gesekan berulang, yang sangat penting untuk komponen roda gigi yang bekerja secara kontak langsung. Pengaruh suhu sintering dan tekanan kompaksi terhadap hasil uji kekerasan dan keausan ini dianalisis secara kuantitatif. Data hasil uji ini dikumpulkan dan diolah pada tahap analisis data dengan membandingkan karakteristik mekanik berdasarkan variabel proses. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan guna menilai sejauh mana pemanfaatan limbah AlCu melalui metode metalurgi serbuk mampu menghasilkan roda gigi yang layak serta secara mekanik dan ramah lingkungan. Bisa di next. Kemudian terdapat kesimpulan yang dapat kami berikan pada proyek kali ini. Yang pertama yaitu limbah logam aluminium tembaga atau AlCu
dapat dimanfaatkan kembali melalui proses metalurgi serbuk. Tahapan prosesnya meliputi penghancuran limbah, pencampuran serbuk, kompaksi, dan juga sintering. Pada gigi hasil proses ini menunjukkan sifat mekanik yang cukup baik, terutama dalam proses kerasan dan ketahanan aus. Metode ini efektif dalam mengurangi limbah logam dan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku. Pendekatan ini sesuai untuk aplikasi teknik ringan yang membutuhkan komponen yang presisi. Bisa di next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada proyek kali ini. Dapat dilihat pada slide berikut. Bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.